Film diawali dengan seorang yang bernama Chan Ho Ching yang merupakan tahanan yang dipenjara selama 3 tahun karena tindakan pencurian selama 3 bulan. Chan juga mempunyai ibu dan pacar yang selalu setia untuk menjenguknya di penjara. Meskipun Chan adalah seorang kriminal, tetapi ia dan pacarnya sangat baik dan peduli kepada Chan. Saat itu Chan diberitahu oleh pacarnya yang bernama Yi bahwa ia telah mengatur semua pesta ulang tahun ke-60 untuk ibunya. Dan kebetulan sebelum hari ulang tahun ibunya, Chan memang sudah terbebas. Namun sebenarnya berada di dalam penjara bukanlah musibah bagi Chan, karena Chan merasa senang dan menganggapnya sebagai liburan. Tetapi tidak semua orang beranggapan sama. Contohnya tahanan baru yang bernama Mark, di mana Mark ini selalu dipukuli oleh salah satu geng terbesar di penjara tersebut, dan itu merupakan hal yang normal bagi tahanan baru. Jadi Mark ini ditahan karena diduga telah menerima suap. Ia dipenjara selama 5 tahun. Namun Mark merasa bahwa dirinya telah dijebak. Maka dari itu sebisa mungkin Mark akan berusaha untuk keluar dari penjara secepat mungkin, tanpa terluka sedikit pun dengan cara mengajukan banding di persidangan. Namun nasib sial harus menimpanya di mana Mark selalu dipukuli oleh geng yang dipimpin oleh seorang yang bernama Codet. Codet merupakan orang terkuat nomor 2 di dalam penjara. Codet terkena hukuman seumur hidup. Maka dari itulah Codet berani bertindak seenaknya tanpa memikirkan konsekuensinya. Tujuan Codet memukuli Mark karena Codet telah dibayar oleh seseorang yang telah menuduh Mark agar Mark tidak mengajukan banding di persidangan. Suatu ketika pemukulan terhadap Mark diketahui oleh sipir sehingga Codet dan Mark harus dibawa ke hadapan kepala sipir. Tidak hanya itu, Chan juga terkena imbasnya meskipun dirinya tidak ikut campur dalam pemukulan tersebut. Dan ini adalah kepala sipir Tang, yaitu sipir yang berkuasa atas semua kegiatan di dalam penjara. Ia sudah menjalani tugasnya selama 30 tahun dan akan mendapatkan promosi jabatan. Maka dari itu tujuan kepala sipir memanggil Codet adalah untuk memperingatkan dan meminta bantuan agar selama 3 bulan ke depan tidak ada keributan di dalam penjara. Mark ternyata tidak setuju dengan peraturan dari kepala sipir tersebut karena Mark ingin balas dendam terhadap Codet. Namun Chan memperingatkan Mark untuk tidak melakukannya karena Mark tetap akan dipukuli. Hingga tiba-tiba muncullah seorang dari salah satu penguasa selain Codet, yaitu Lam atau biasa dipanggil sebagai penggilas besar. Ia baru saja keluar dari ruangan isolasi. Lam dihukum selama 30 tahun karena kasus pembunuhan. Lam mempunyai kekuasaan beberapa tahun ke belakang, namun kepala sipir yang memihak Codet sengaja membuat kekuasaan dari Lam melemah. Bahkan kepala sipir juga berpesan kepada Lam untuk tidak membuat keributan juga. Sedangkan Chan yang mulai dekat dengan Mark menyuruhnya untuk bergabung dengan kelompok dari Lam agar Codet tidak memukulinya lagi. Chan pun membawa Mark ke tempat pekerjaan tukang kayu, di mana pekerjaan itu yang dikuasai oleh Lam. Chan juga menjelaskan bahwa kelompok Lam sangat mementingkan persaudaraan. Chan juga berpesan untuk tidak membahas tentang putrinya Lam yang sudah meninggal karena itu adalah kelemahannya. Kemudian Chan pun memperkenalkan Mark kepada Lam. Chan menganggap Mark adalah aset yang sangat berharga karena mempunyai gelar Master Arsitektur dan mungkin akan sangat berguna jika bergabung dengan kelompok Lam. Namun sayangnya Lam langsung menghajar Mark ketika mengetahui bahwa Mark adalah pemilik perusahaan yang pernah membuat sebuah gedung Cheonghing terbakar. Di mana atas terbakarnya gedung tersebut, barang-barang dari putrinya Lam harus ikut terbakar habis. Itulah puncak kemarahan Lam terhadap Mark. Mark pun menjelaskan kepada Chan bahwa dirinya tidak ada kaitannya dengan kebakaran tersebut. Itu hanyalah fitnah dan tuduhan yang dilemparkan kepadanya sehingga Mark bisa masuk penjara selain dituduh menerima suap. Scene pun berlanjut ketika Chan dijenguk oleh pacarnya. Dalam muka sedih, Yi menyampaikan bahwa ibunya Chan sedang sakit dan sedang dirawat di rumah sakit. Dan ternyata ibunya Chan mengalami gagal ginjal akut. Maka dari itulah sekarang ibunya membutuhkan transplantasi ginjal. Karena dengan usianya yang sangat tua, maka akan sangat berbahaya jika tidak segera dioperasi. Mendengar kabar buruk tersebut, Chan pun mendatangi kepala sipir untuk meminta izin keluar dari penjara sebentar, demi untuk operasi ginjalnya kepada ibunya. Kepala sipir pun akan mengabulkan permintaan tersebut, namun Chan harus mengikuti protokol penjara. Dan karena tidak ingin mengambil resiko, kepala sipir pun menyuruh Chan untuk menunggu 3 bulan sampai masa promosinya selesai. Hal itulah yang membuat Chan marah dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Kepala sipir pun menghukum Chan untuk berlari mengelilingi lapangan sampai malam hari. Di saat itulah Chan sudah kehabisan akal. Chan pun mencoba untuk melarikan diri dengan memanjat pagar besi. Namun sayangnya sipir yang mengawasinya mencoba untuk menggagalkannya.
Hingga tiba-tiba Chan melihat seorang pekerja yang baru saja selesai membersihkan sampah dari saluran pembuangan. Chan pun kepikiran dan mempunyai ide untuk kabur dari saluran pembuangan. Di sisi lain, Mark seperti biasa dipukuli oleh kelompok codet. Mark juga menerima ancaman dari codet, sehingga membuat Mark frustasi dan mencoba untuk melakukan bunuh diri. Untungnya Chan datang tepat waktu dan berhasil menggagalkannya. Chan pun menceritakan rencananya untuk kabur lewat saluran pembuangan. Chan juga membutuhkan bantuan dari Mark karena Mark adalah seorang arsitektur dan akan sangat berguna untuk menganalisa sebuah gedung. Chan dan Mark pun mulai menganalisa setiap jalan dan pintu yang ada di bangunan tersebut. Berawal dari selokan tempat pembuangan drainase yang digunakan oleh pekerja kebersihan untuk masuk ke dalam penjara, di mana jalur pembuangan akan langsung menuju keluar penjara. Mereka juga harus bisa mendapatkan kunci untuk membuka lorong-lorong bangunan yang pasti akan terkunci. Tidak hanya itu, karena setiap sudut ada CCTV, maka mereka berencana untuk mematikan panel listrik di bangunan agar setiap pergerakan mereka tidak ada yang mengetahuinya. Mereka juga akan melewati ventilasi udara untuk menuju ke ruangan yang terdapat pintu lubang drainase itu. Namun hal itu akan sangat sulit karena setiap pintu masuk ke dalam ventilasi udara juga diawasi oleh CCTV. Namun ada satu-satunya pintu masuk ke dalam ventilasi udara yang tidak diawasi CCTV, yaitu markas tempat Lam berada. Di mana secara otomatis mereka harus membujuk Lam agar Lam mengizinkan mereka berdua untuk menggunakan pintu ventilasi tersebut untuk kabur. Seketika Chan pun mempunyai rencana untuk melakukan bos Lam, agar bos Lam bisa menuruti semua permintaan dari Mark dan Chan. Rencana pun dimulai. Lam secara tiba-tiba menerima surat yang dikirimkan oleh Chan. Isi surat tersebut seketika membuat Lam terkejut, di mana kita langsung diperlihatkan flashback ke masa di mana Lam dan istri dan anaknya sedang bersama-sama. Di kala itu Lam sangat menyayangi putrinya. Lam tidak ada hentinya untuk membuat putrinya selalu berbahagia dan tertawa. Namun di saat perjalanan pulang, tiba-tiba ada seorang yang menyerang Lam dari belakang. Suatu hal itu membuat Lam harus melindungi putrinya. Sayangnya saat penyerangan itu putrinya terkena sabetan golok di punggungnya. Hal itulah yang membuat Lam murka dan membunuh para preman-preman itu. Lam pun akhirnya dipenjara karena kasus pembunuhan. Namun istrinya mengatakan bahwa Lam tidak hanya membunuh para preman itu, tetapi Lam jugalah yang menyebabkan putrinya juga terbunuh. Itulah trauma dan penyesalan yang dialami oleh Lam. Namun nyatanya surat yang dikirimkan oleh Chan adalah foto-foto semasa kecil putrinya Lam sampai beranjak dewasa, di mana ternyata putrinya tidak meninggal. Itu hanyalah kebohongan istrinya agar Lam merasa bersalah dan tidak berhubungan lagi dengan putrinya. Kini putrinya sudah dewasa, bahkan sudah hampir menikah dengan cowok pilihannya. Chan mengetahui fakta tersebut ketika Chan mencuri sebuah dompet, di mana ternyata dompet yang ia curi adalah dompet putrinya Lam. Chan baru menyadari setelah melihat foto Lam dan putrinya di penjara. Chan pun meminta pacarnya untuk mencari informasi tentang putrinya Lam. Dan ternyata kini putrinya akan menikah di malam festival kue bulan. Dari semua informasi yang didapatkan oleh Chan, Chan pun meminta bantuan kepada Lam agar membantunya untuk melancarkan proses kaburnya. Tetapi secara tiba-tiba Lam shock dan jatuh pingsan mendengar cerita bahwa putrinya masih hidup. Setelah terbangun, Lam berdiskusi dengan Chan dan Mark. Lam menceritakan penyesalannya karena tidak selalu ada di samping putrinya, terlebih lagi ketika putrinya akan menikah. Maka dari itu Lam ingin bergabung dengan Chan dan Mark untuk ikut kabur dari penjara demi bisa melihat putrinya menikah. Chan pun menjelaskan rencananya kepada Lam. Pertama, membuka gerbang di lapangan terbuka. Kemudian masuk ventilasi yang ada di ruangan Lam. Setelah itu mereka berhenti dulu di ruangan panel untuk mematikan listrik agar semua CCTV mati. Dan karena listrik padam maka alarm akan berbunyi. Di saat itulah mereka mempunyai waktu 10 menit untuk membobol pintu dan pergi menuju ruangan administrasi, di mana tempat pintu masuk pembuangan berada. Setelah keluar dari pembuangan mereka akan dijemput oleh pacarnya Chan. Rencana kabur tersebut akan dilakukan ketika malam festival karena pejabat pengadil akan datang ke penjara dan tentu hal itu akan membuat para sipir sibuk. Untuk festival sendiri akan diselenggarakan kurang dari 2 minggu, maka dari itu mereka akan menyiapkan beberapa kebutuhan sebelum rencananya dimulai. Pertama, mereka mencoba untuk membuka ventilasi udara, namun karena tidak mempunyai kunci, Chan kesusahan untuk membuka baut-bautnya.
Hingga tiba-tiba Mark mempunyai ide, yaitu membuat kunci baut dari plastik yang dibakar dan dibekukan sesuai bentuk dari baut tersebut. Dan ternyata ide itu berhasil digunakan untuk membuka semua baut ventilasi udara. Mereka juga sempat panik karena secara tiba-tiba terdengar suara sipir yang menghampirinya. Ancaman Codet kepada Mark masih berlanjut, di mana Codet masih memperingatkan Mark untuk segera mencabut bandingnya. Hingga tiba-tiba Lam datang untuk membela Mark. Lam mengakui bahwa kini Mark adalah anak buahnya dan bergabung ke kelompoknya. Terjadilah perdebatan antara Codet dengan Lam, tapi untungnya sipir berhasil melerainya. Untuk persiapan selanjutnya, Lam menyuruh anak buahnya untuk membeli sebuah lem putih, di mana lem tersebut akan digunakan mereka untuk mengkopi kunci yang dipegang oleh sipir. Mereka bersiap untuk berpura-pura menabrak sipir dan sesegera mungkin akan menempelkan kuncinya di lem yang telah mereka siapkan. Dan ternyata hal itu berhasil. Namun sayangnya karena terlalu panik, Chan menggenggam lem tersebut terlalu kencang sehingga membuat bentuk dari kuncinya hancur. Mereka pun mencari solusi lain untuk melakukannya lagi. Dengan alur yang sama mereka kembali berusaha untuk mengkopi kunci tersebut. Dan kali ini mereka berhasil mengelabui sipir dan sukses mengambil bentuk dari kunci tersebut. Dari bentuk itu mereka pun membuat kuncinya dari plastik yang dibakar dan dibekukan. Langkah selanjutnya, Mark dan Chan mencoba untuk menelusuri ventilasi udara yang sudah berhasil mereka buka, di mana mereka menganalisa panel listrik, yang mana panel tersebut adalah yang akan mereka padamkan nantinya. Kemudian mereka berlanjut ke ujung ventilasi. Ternyata ventilasi ditutup secara permanen. Tentu mereka harus memikirkan kembali untuk bisa membuka ujung pintu ventilasi tersebut. Namun ketika mereka sedang memikirkan rencananya, tiba-tiba Mark diserang oleh anak buah dari Codet. Dari sinilah terjadi keributan antara kelompok Lam dengan kelompok Codet. Dan akhirnya mereka semua dibawa ke hadapan kepala sipir. Untuk menyelesaikan urusannya tersebut, kepala sipir menawarkan untuk berkelahi 1 lawan 1 antara Codet dengan Mark. Tetapi melihat kondisi Mark yang terluka, Lam pun bersedia untuk menggantikannya melawan Codet. Dan akhirnya pertarungan antara dua bos penjara pun terjadi. Di awal pertandingan, Lam mampu memberikan beberapa pukulan kepada Codet. Namun dengan tubuh yang kekar, Codet bisa menahan semua pukulan tersebut. Dan Codet pun berhasil membalikan keadaan dengan menghajar Lam tanpa ampun. Dengan muka yang penuh darah, Lam pun tak menyerah begitu saja. Ia pun berhasil mengunci dan mengkilir tangan dari Codet. Dan akhirnya pertarungan itu pun dimenangkan oleh Lam. Dari kejadian itu, Chan, Mark, dan Lam ditempatkan di ruangan isolasi sementara. Mereka pun saling bercerita bahwa mereka harus segera keluar dari sana. Di mana Chan yang harus menolong ibunya operasi. Lam juga harus mendatangi pernikahan putrinya. Namun berbeda dengan Mark hanya ingin kabur dari penjara karena takut mati diserang oleh Codet dan yang lainnya. Lam pun memberikan saran kepada Mark untuk tidak ikut kabur dari penjara, karena jika ketahuan maka bisa jadi hukumannya akan ditambah. Mark disuruh untuk menunggu sampai hasil sidang dan tidak perlu memikirkan Codet, karena tangan kanan dari Lam akan selalu menjaganya dari serangan Codet ketika Lam dan Chan berhasil kabur. Mark pun menyetujui saran tersebut dan akan menetap di penjara sementara waktu. Namun Mark akan tetap membantu proses kabur dari Chan dan Lam. Setelah berpikir, Mark yang cerdas kembali menemukan ide untuk membobol jeruji besi ventilasi udara, di mana Chan disuruh meminta bantuan pacarnya untuk mengirim gergaji besi yang diselipkan di Alkitab. Mereka hari demi hari menggergaji besi tersebut satu persatu, hingga tiba-tiba Codet dipindahkan ke pekerjaan di mana Lam dan yang lainnya bekerja, yaitu di pekerjaan tukang kayu. Tujuannya adalah untuk mencari dan mengawasi kegiatan dari Lam, karena kepala sipir sudah mulai curiga dengan gerak-gerik dari Lam. Tidak hanya itu, kepala sipir juga mempunyai mata-mata dari anak buah kelompok Lam, yang mana ia ditugaskan untuk mengumpulkan informasi dari kelompok Lam. Karena mendapatkan informasi tersebutlah, kepala sipir mengadakan inspeksi dadakan, di mana di sisi lain Chan berusaha untuk menggergaji jeruji besi. Sedangkan Lam dan Mark pun cukup panik, karena rencana mereka akan bisa jadi terbongkar. Dan ketika absen ternyata Chan tidak ada di dalam daftar. Hal itulah yang membuat kepala sipir curiga. Kepala sipir juga bertanya kepada Codet tentang informasi apa yang telah didapatkan. Tetapi sayangnya Codet lebih berpihak kepada Lam dan mengatakan bahwa situasinya sedang aman.
Karena tidak mendapatkan informasi yang menguntungkan, akhirnya kepala sipir mencoba untuk menggeledah markas dari kelompok Lam. Dan untungnya Chan ternyata sudah berhasil mengamankan diri dan berpura-pura tertidur di saat jam kerja. Untuk Codet sendiri ternyata sudah mengetahui bahwa Lam dan Chan berencana untuk kabur dari penjara. Maka dari itu Codet mencuri kunci yang telah dibuat oleh mereka dan mengancam akan membuangnya jika mereka tidak mengajak Codet untuk ikut kabur bersamanya. Akhirnya mereka terpaksa harus mengajak Codet kabur bersama, meskipun sebenarnya mereka tidak terlalu percaya dengan Codet. Singkat cerita, malam festival pun dimulai. Para tahanan dikumpulkan di tengah lapangan untuk merayakannya bersama dengan para pejabat pengadil. Di tengah asiknya pesta tersebut, mereka pun memulai aksi kaburnya. Dimulai dari membuka pintu dengan kunci yang sudah mereka siapkan. Namun ternyata mata-mata dari kepala sipir mengetahuinya dan segera melaporkannya kepada para sipir. Kepala sipir pun bergegas untuk mencarinya. Namun Lam, Chan, dan Codet sudah berhasil masuk ke dalam ventilasi udara, sehingga membuat kepala sipir menyuruh untuk menutup semua pintu keluar. Tidak hanya itu, para sipir juga mematikan alarm agar tidak ketahuan oleh pejabat pengadil. Sedangkan kepala sipir menuju ruangan CCTV untuk memantau pergerakan dari ketiga tahanan yang kabur. Di sisi lain, Codet mendapatkan tugas untuk turun dan mematikan panel listrik. Namun ternyata rencana tersebut tidak sesuai perhitungan, di mana saklar yang dimatikan di panel itu tidak membuat listrik di penjara padam. Chan pun juga mencoba untuk memeriksanya dan ternyata memang benar bahwa panel tersebut bukanlah untuk mematikan listrik di penjara. Perdebatan pun terjadi karena sebelumnya memang Chan tidak mencobanya terlebih dahulu. Akhirnya dengan terpaksa Chan mencabut semua kabel panel itu. Tetapi nyatanya listrik tetap tidak padam dan hanya ada alarm saja yang menyala meskipun sudah dimatikan. Sedangkan di tempat lain, Mark mengetahui dari mata-mata kepala sipir bahwa rencana kabur teman-temannya sudah diketahui oleh para sipir. Untuk mengulur waktu dan membuat sipir panik, Mark pun membuat keributan agar pengawasan sipir teralihkan. Karena tidak ada waktu lagi, mereka pun bergegas untuk melanjutkan proses kaburnya tanpa mematikan listrik, sehingga keberadaannya ditemukan oleh kepala sipir. Dengan kemampuannya, Chan berusaha keras untuk membuka kunci pintu menggunakan permen karet. Sedangkan Codet yang panik kemudian menyerang Lam dan menyuruhnya untuk mendatangi sipir guna mengulur waktu. Tetapi untungnya Mark tiba-tiba datang dan menghantam kepala Codet sampai pingsan. Singkatnya, Chan pun berhasil membuka kunci pintu dan segera pergi menuju ruangan administrasi untuk membuka ruangan pembuangan. Selagi mencari kuncinya, Mark merelakan dirinya untuk menghadang sipir agar tidak menemukan keberadaan Lam dan Chan. Tetapi karena merasa kasihan kepada Mark, akhirnya Chan memutuskan untuk membantunya melawan sipir dan menyuruh Lam untuk bergegas membuka pintu pembuangan dan pergi sendirian tanpanya. Dengan usaha kerasnya, Lam pun berhasil membuka pintunya. Dan ketika ingin membantu Chan, tiba-tiba Chan mengatakan untuk pergi saja sendirian tanpanya. Karena di sisi lain, Chan dan Max sudah terbaring pingsan bersama dengan para sipir setelah melakukan pertarungan. Dan akhirnya Lam pun berhasil keluar dari penjara lewat jalur pembuangan. Pacar dari Chan juga sudah menunggunya di luar. Awalnya pacar Chan ingin menjemput Chan, namun Lam melarangnya karena akan sangat berbahaya. Dan secara tiba-tiba ada sipir yang datang untuk menggagalkan pelarian tersebut. Untungnya pacarnya Chan berhasil memukulnya sampai pingsan. Dan mereka pun bergegas untuk pergi dari sana. Setelah kejadian itu, Lam pun menghadiri acara pernikahan dari putrinya. Ia sempat dihadang oleh istrinya karena tidak ingin putrinya bertemu ayahnya yang seorang kriminal. Putrinya juga tidak mengetahui bahwa ayahnya masih ada. Lam berjanji tidak akan membuat keributan dan akan menyaksikannya dari jauh. Singkatnya, pernikahan pun dimulai. Lam begitu sangat senang melihat putri kesayangannya sudah menikah dan hidup bahagia. Pidato pun diucapkan dari putrinya. Ia mengucapkan rasa terima kasih kepada ibunya yang sudah merawatnya sampai besar dengan penuh kasih sayang. Tentu hal itu membuat Lam sebagai ayah sedikit sedih karena putrinya hanya mengingat ibunya saja. Namun ketika Lam ingin pergi, tiba-tiba putrinya juga mengucapkan rasa terima kasih kepada ayahnya karena selalu ada dan selalu membuatnya bahagia sebelum kematiannya. Setelah acara itu, Lam pun pergi dan langsung dijemput oleh para polisi di luar gedung.
Tentu agar tidak terjadi keributan, Lam pun menyerahkan dirinya. Sedangkan di sisi lain, Chan dan Mark dibawa ke rumah sakit untuk proses pengobatan. Tanpa di luar rencana, Chan pun sangat senang karena dengan dirinya dibawa ke rumah sakit, ia bisa bertemu dengan ibunya dan mendonorkan ginjalnya. Setelah semua kejadian itu, kini ibunya kembali sehat dan Chan juga diperpanjang masa hukumannya. Tidak hanya itu, putri dari Lam juga mengetahui ayahnya. Kini istri dan putrinya mengakui keberadaan ayahnya dan akan menetap tinggal di Hong Kong agar bisa selalu menjenguk Lam. Dan untuk Mark sendiri, kini ia semakin ganas dan menjadi preman yang berkuasa di penjara. Saat itu, Mark dan kelompoknya mendatangi tahanan baru, yang tidak lain adalah orang yang telah menfitnah Mark sehingga masuk ke dalam penjara. Dan ternyata itu hanyalah sandiwara dari Mark saja untuk menakut-nakuti tahanan baru tersebut. Tidak hanya itu, tahanan itu juga mendapatkan ancaman seperti apa yang pernah Mark terima sebelumnya. Film ini akan berlanjut dari sekolah pertamanya dengan 4 tahanan yang pernah mencoba untuk kabur dengan tujuan masing-masing. Tujuan Chan kabur untuk mendonorkan ginjalnya kepada ibunya. Lam bertujuan untuk melihat putrinya menikah, dan Codet hanya ingin kabur meskipun hanya bisa membuat keributan. Sedangkan Mark meskipun tidak jadi ikut kabur, tetapi ia mendapatkan hukuman karena dirinya adalah dalang dibalik rencana kabur tersebut. Dari kejadian itu semua, para tahanan kagum terhadap mereka sehingga keempat orang tersebut dijuluki saudara pelarian. Kini mereka semua tentram dengan menjadi saudara di dalam penjara. Chan sendiri sudah menunggu waktu dekat untuk bisa bebas dari penjara. Sedangkan Mark kini ditugaskan menjadi bos untuk memimpin renovasi ruangan karena memang dia adalah arsitektur ternama. Dan bos mereka tetap dipegang oleh Lam. Kerjaannya hanya bernyanyi dan menggambar karena Lam tidak ingin membuat masalah agar dirinya cepat dibebaskan. Esok harinya Chan diberi tugas oleh kepala sipir untuk menjadi konselor, di mana Chan harus membimbing dan memberitahu aturan di dalam penjara kepada tahanan baru yang bernama Ho Chun. Awalnya Chan menolak perintah tersebut, namun setelah tahu bahwa Ho Chun adalah orang yang sukses dan kaya, Chan pun memanfaatkan kesempatan itu dengan harapan Ho Chun menyukainya dan bisa bekerja sama setelah Chan bebas dari penjara. Setelah kedatangan Ho Chun ke penjara, Chan pun langsung memberikan informasi tentang aturan dan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam penjara, hingga tiba-tiba anak buah dari Lam menyuruh Ho Chun untuk menemui Lam. Namun sayangnya dengan keberanian dan percaya dirinya, Ho Chun menolak panggilan tersebut dan seketika membuat para tahanan marah. Akhirnya Lam pun turun tangan untuk menemui Ho Chun sendiri, tetapi tetap dengan sikap sombongnya dan tidak kenal takut. Ho Chun mengabaikan perkenalan dari Lam, namun Lam tidak terpancing emosi dan memberikan sedikit motivasi kepada Ho Chun. Dengan reputasi Ho Chun di luar penjara yang sebagai bos dari berbagai perusahaan, tentu dirinya tidak ingin menjadi anak buah dari Lam. Ho Chun dengan tegas mengatakan bahwa dirinya bukan tipe orang yang menyukai aturan. Namun sebaliknya, Ho Chun adalah tipe orang yang membuat aturan dan menyuruh orang untuk mengikutinya. Ho Chun pun dengan berani meminta Lam dan anak buahnya untuk mengikutinya dan diberi waktu selama 48 jam untuk menentukan pilihannya. Lam pun tak terlalu memikirkan hal tersebut dan pergi begitu saja. Lam juga memberikan saran kepada yang lain bahwa akan berbahaya jika berurusan dengan Ho Chun. Di sisi lain ternyata perlakuan kepala sipir kepada Ho Chun juga istimewa, di mana kepala sipir akan menuruti semua permintaan atau keluhan dari Ho Chun. Dan karena Ho Chun hanya dipenjara selama 3 bulan, kepala sipir juga menawarkan untuk ditempatkan di sel terpisah dengan tahanan lain agar tidak diganggu. Namun Ho Chun menolaknya dan tidak butuh perlakuan khusus karena Ho Chun merasa bisa menangani para tahanan. Dan benar saja ketika makan siang, Ho Chun pun mendapatkan perlakuan yang berbeda dari tahanan lain, di mana Ho Chun diberi makan tikus mati. Hal itulah yang membuat seketika Ho Chun marah, dan akhirnya Ho Chun pun dibawa ke dalam dapur untuk dihadapkan kepada bos mereka. Jika kalian sudah menonton untuk sequel pertama, kalian akan tahu siapa bos yang satunya lagi di dalam penjara. Ini adalah Codet, cuman bedanya kini dia semakin gendut karena kerjaannya hanya selalu makan. Dan pada akhirnya terjadilah keributan di dalam dapur untuk memberikan pelajaran kepada Ho Chun, yang mana ternyata Ho Chun sangat mahir dalam berkelahi, hingga ia bisa mengalahkan semua anak buah dari Codet. Namun sayangnya Codet tiba-tiba memukul Ho Chun dari belakang, yang seketika membuat Ho Chun terkapar. Scene pun berlanjut ketika Lam mendapatkan kunjungan dari istrinya, di mana istrinya selalu menjenguk Lam di hari Selasa tiap minggunya.
Istrinya juga memarahi Lam karena mengirimkan gambar yang sangat jelek. Ia juga memberitahu kepada Lam bahwa putrinya sedang hamil. Tentu kabar itu membuat Lam sangat bahagia. Di sisi lain, Codet juga mendapatkan kunjungan dari anak buahnya. Ia mengabarkan bahwa ada orang suruhan yang menghajarnya ketika sedang bekerja. Hal itu disebabkan karena Codet telah membuat onar di dalam penjara, sehingga ada orang suruhan yang memukuli orang-orang terdekat dari Codet. Sudah dipastikan bahwa orang itu adalah Ho Chun. Dengan koneksinya yang begitu luas, Ho Chun menyuruh orang luar untuk memukuli kerabat terdekat Codet. Dan karena tidak ingin mengambil resiko, anak buahnya tersebut memutuskan untuk keluar dari anak buah Codet demi mementingkan keselamatan keluarganya. Ketika sedang belajar menggambar dengan Max, Lam melihat gerak-geri anak buah Codet yang mencurigakan, di mana mereka mempersiapkan senjata untuk menghajar Ho Chun. Begitu juga dengan Codet yang sudah mengawasi dan merencanakan sesuatu kepada Ho Chun yang sedang ada di dalam perpustakaan bersama dengan Chan. Untungnya beberapa anak buah Codet tertangkap basah oleh kepala sipir yang sedang patroli, sehingga mereka semua pun gagal dan diperpanjang masa hukuman mereka selama sebulan. Tetapi untuk Codet sendiri masih melanjutkan rencananya tersebut meski hanya 4 orang saja. Awalnya Chan mencoba untuk menghentikannya, namun Chan tidak bisa berbuat apa-apa karena mendapatkan ancaman dari Codet. Dengan senjata yang dibawanya, Codet melancarkan serangannya kepada Ho Chun. Tetapi nyatanya tindakan tersebut dihentikan oleh anak buahnya sendiri, yang mana mereka telah mengkhianati Codet dan memilih untuk berpihak kepada Ho Chun. Mereka melakukan itu semua karena Ho Chun telah memberikan uang kepada anak buah Codet, di mana dengan uang tersebutlah mereka menjadi anak buah dari Ho Chun. Dengan kekayaan yang dimiliki Ho Chun bukan hal sulit untuk membayar orang demi berpihak dengannya. Dengan kondisi terpojok, Codet tidak bisa berbuat apa-apa ketika dirinya diiris di bagian kepalanya. Bahkan ketika Codet mencoba untuk menyerang, tetapi ia tidak bisa karena ditahan oleh anak buahnya sendiri. Ho Chun pun meminta Chan untuk melakukan kekerasan kepada Codet. Namun Chan menolaknya karena dirinya tidak ingin ada masalah di akhir-akhir kebebasannya. Karena penolakan tersebutlah Ho Chun mengancam akan menganiaya seperti yang terjadi dengan Codet sekarang. Namun untungnya Lam datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan Chan. Lam juga kaget dengan apa yang telah dilakukan Ho Chun dengan begitu keji kepada Codet. Hingga akhirnya Lam pun membawa Chan untuk pergi dari sana. Tetapi ketika ingin membawa Codet juga, Ho Chun melarangnya. Dan akhirnya terjadilah perdebatan di antara mereka. Meskipun dilarang, tetapi Lam tetap tidak memperdulikannya dan tetap membawa Codet pergi dari sana. Banyak yang berpihak kepadanya. Semua anak buah Lam juga pergi meninggalkannya. Bahkan mereka juga hanya diberi makanan sisa. Dan ternyata alasan para tahanan berpihak kepada Ho Chun karena mereka telah dibayar $20.000 setiap bulannya atau setara dengan sekitar hampir 300 juta per bulan. Tetapi kesenangan tersebut tidak bertahan lama, di mana tiba-tiba ada petugas bank yang mendatangi Ho Chun. Mereka memberikan info bahwa ada korban meninggal ketika ditagih oleh debt collector dari perusahaan Ho Chun. Maka dari itulah Ho Chun kini mendapatkan hukuman dari sebuah tuduhan menjadi pembunuhan. Ho Chun tentu tidak terima karena perusahaannya sudah mempunyai izin terkait penagihan pengkreditan. Dan masalah itu adalah murni kesalahan dari karyawannya, tidak ada hubungannya dengan perusahaannya. Tidak hanya itu, kini partner kerja dari perusahaan Ho Chun juga mencabut kerjasamanya karena sudah mengetahui bahwa perusahaannya Ho Chun banyak masalah. Ditambah lagi juga ada saksi-saksi yang akan membongkar di persidangan nanti. Petugas tersebut menyarankan Ho Chun untuk mengakuinya saja di persidangan agar mendapatkan hukuman keringanan. Namun jika tidak mengakui, ada kemungkinan Ho Chun akan dipenjara seumur hidup. Situasi tersebut membuat dirinya tidak tenang, karena jika hanya dihukum 3 bulan saja, Ho Chun bisa membayar uang yang dijanjikan kepada para tahanan. Namun jika tiba-tiba Ho Chun dihukum seumur hidup, maka Ho Chun akan habis di dalam penjara karena tidak bisa membayarnya. Ho Chun pun mempunyai ide, di mana dengan kejadian sebelumnya, bahwa Lam, Chan, dan Mak pernah melakukan pelarian. Maka dari itu Ho Chun meminta mereka bertiga untuk membantu dalam merencanakan pelarian. Ho Chun menjanjikan akan membayar mereka sebesar $5 juta jika mereka mau untuk membuatkan rencana pelarian. Mereka menolak tawaran tersebut dan memberikan peringatan kepada Ho Chun. Karena meskipun Ho Chun berhasil kabur dan pergi ke luar negeri, tetapi dirinya tidak akan tenang dan tetap menjadi buronan. Ditambah lagi dengan kejadian sebelumnya, kini para sipir telah memperketat keamanan.
Ho Chun pun mengancam keselamatan keluarga Lam terutama istri dan putrinya jika mereka tidak ingin membantu Ho Chun kabur. Ho Chun juga sudah mengetahui tempat tinggal dari keluarga Lam. Hal itulah yang membuat Lam tidak bisa berbuat banyak dan akan memikirkan tawaran itu selama 24 jam. Dan benar saja bahwa ancaman itu benar-benar terjadi, di mana istri Lam ketika ingin pergi untuk menjenguk Lam di penjara dihadang oleh para preman, dan seketika mereka menghancurkan mobilnya. Lam pun menanyakan kenapa istrinya di hari itu tidak datang untuk menjenguknya, namun Mark menenangkannya dengan berpikir positif bahwa istrinya sedang terkena macet. Namun tiba-tiba musibah yang menimpa istrinya disiarkan di TV dan membuat Lam marah kepada Ho Chun. Sayangnya Lam tidak bisa memukuli Ho Chun karena Ho Chun mengancamnya dengan membalas kepada istrinya jika Lam berani memukul Ho Chun. Lam pun menemui kepala sipir untuk meminjam teleponnya. Lam ingin menghubungi istri dan putrinya yang sedang dalam keadaan bahaya. Lam ingin memberitahu agar mereka pergi untuk mencari tempat yang aman sementara. Namun sayangnya kepala sipir tidak mengizinkannya karena itu adalah sebuah aturan di penjara. Bahkan kepala sipir juga tampak tidak peduli akan hal itu. Hingga kepala sipir mempersulit Lam untuk mengisi formulir jika ingin meminjamnya. Ia pun mencoba dengan paksa meminjam telepon tersebut, tetapi sipir menahannya. Dan akhirnya Lam pun mendapatkan hukuman diletakkan di ruangan isolasi. Kini hanya ada Mark dan juga Chan yang tersisa. Mark khawatir bahwa dirinya tidak bisa membuat rencana pelarian dari Ho Chun sendirian, karena Lam sedang diisolasi, dan Chan sendiri juga akan segera bebas. Chan mempunyai rencana bahwa dirinya ketika bebas akan segera membawa keluarga dari Lam ke tempat yang aman. Sedangkan Mark tidak perlu khawatir, karena Ho Chun tidak akan bisa mengancamnya, karena memang Mark tidak mempunyai keluarga. Dan kemudian tiba-tiba ada patroli kamar. Semua para tahanan pun panik. Tak terkecuali Chan yang tiba-tiba dilempari sebungkus narkoba oleh tahanan lainnya. Ho Chun pun memperingati Chan untuk tidak membuangnya karena semua tahanan sudah melihatnya. Dan ternyata itu adalah rencana dari Ho Chun agar Chan mendapatkan tambahan hukuman dan tidak jadi bebas. Sehingga Chan bisa membantu Mark dalam rencana pelarian Ho Chun. Ketika kepala sipir datang, Chan pun langsung menyembunyikan narkobanya di bawah kaki. Kepala sipir juga mencurigai Chan yang membicarakan sesuatu dengan Ho Chun. Kepala sipir menyuruh Chan untuk maju ke hadapannya. Dan akhirnya kepala sipir pun mengetahui bahwa Chan sedang menyembunyikan narkoba di bawah kakinya. Ho Chun pun menyuruh anak buahnya untuk mengakui bahwa itu adalah miliknya. Sehingga kali ini Chan bisa terbebas dari hukumannya. Setelah itu Mark mencoba memeriksakan dirinya ke rumah sakit penjara. Di sana juga ada Codet yang sedang dirawat karena kejadian waktu itu. Ternyata tujuan Mark ke sana adalah untuk menganalisa tentang rencana pelarian Ho Chun di tempat tersebut. Hingga ia pun menemukan ide dan seketika juga mengajak Codet untuk membantunya. Di sisi lain, Lam juga sudah dikeluarkan dari ruangan isolasi. Namun Lam tampak begitu marah kepada Chan dan juga Mike karena mereka memutuskan sendiri untuk membantu pelarian dari Ho Chun. Kemarahannya Lam tersebut karena Lam tidak ingin melibatkan urusan keluarganya dengan Mark dan juga Chan. Biarlah Lam yang akan mengurusinya sendiri. Namun Chan dan Mark yang sudah merasa bahwa mereka adalah saudara, tetap akan membantu menyelamatkan istri dan putrinya yang sedang disandera oleh orang-orang suruhan Ho Chun. Mark pun menjelaskan rencana kaburnya. Jadi jika ada orang yang sakit atau terluka, maka akan dibawa ke rumah sakit penjara. Dan jika serius dan tidak bisa ditangani, maka akan dilarikan ke rumah sakit terdekat menggunakan ambulan. Cara satu-satunya agar rumah sakit tidak bisa menangani pasien, maka mereka akan merusak aliran listriknya dengan menggunakan 2 paku yang ditancapkan di stop kontak sehingga terjadi pemadaman. Tetapi tidak semudah itu, karena ruangan tersebut mempunyai daya listrik cadangan yang akan dihidupkan kembali. Maka dari itu, sesuai analisa ketika merenovasi bangunan di penjara, Mark mengetahui tempat panel tersebut disimpan, yaitu tepat di bawah ruangan markas mereka. Maka dari itulah mereka akan membongkar lantai untuk menemukan panel tersebut. Dan setelah mereka nanti dibawa ke rumah sakit terdekat menggunakan ambulan, mereka akan kabur dan Chan yang sudah terbebas akan menjemput mereka. Tidak hanya itu, Mark juga meminta bantuan kepada Codet untuk bertugas memadamkan lampu di rumah sakit penjara menggunakan paku, karena posisi Codet sedang dirawat di sana. Setelah mereka dibawa ke rumah sakit terdekat menggunakan ambulan, mereka akan kabur dan Chan yang sudah terbebas akan menjemput mereka. Singkat cerita, akhirnya mereka pun menyiapkan peralatannya dan juga beraksi untuk membongkar lantainya. Sedangkan Chan sendiri sudah bebas dari penjara.
Hingga suatu ketika mereka dikagetkan dengan kedatangan kepala sipir yang mengecek ke markas Lam. Untungnya mereka berhasil menyembunyikan lantainya yang sudah ditutupi terpal. Namun sudah beberapa hari ini mereka tidak menemukan panel tersebut meskipun sudah dilubangi cukup dalam. Dan akhirnya Mark pun merubah rencananya, di mana mereka akan melakukan di hari Rabu ketika dokter memeriksa Codet. Pada hari itu mereka akan diharuskan benar-benar sakit agar juga bisa dikirim ke rumah sakit. Satu-satunya cara adalah dengan mengonsumsi magnesium oksida, yang mana kandungan kimia tersebutlah yang akan membuat mereka sakit diare. Magnesium oksida sendiri bisa didapatkan di pintu dapur. Dan akhirnya mereka pun beraksi pergi ke dapur. Sedangkan Mark berusaha membongkar dinding di dekat pintu dapur untuk mendapatkan magnesium oksida. Namun sayangnya tiba-tiba ada sipir yang datang ke dapur untuk membuat makanan. Dan mereka pun harus terpaksa menunda sementara aksinya sampai sipir benar-benar pergi. Karena tidak kunjung pergi, akhirnya Ho Chun dan Lam pun membuat keributan agar si sipir teralihkan. Sementara Mark bergegas untuk mengumpulkan serpihan tembok yang mengandung magnesium oksida. Dari kejadian itu mereka dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Di sana Codet sudah menunggunya. Untuk melanjutkan rencananya, Codet meminta kepada Ho Chun untuk menaikkan bayarannya menjadi 10 juta dolar. Codet juga meminta Ho Chun untuk membayarnya terlebih dahulu karena Codet tidak begitu percaya dengan Ho Chun. Untungnya Lam melerai perdebatan itu dan meminta mereka untuk menunggu kedatangan dokter. Di malam harinya dokter pun datang. Ia sempat kaget karena ada banyak pasiennya yang sudah menunggu. Sesuai janjinya dokter sebelumnya, bahwa dia akan membawakan Codet anggur merah. Aksinya pun kembali dijalankan, di mana Mark mengambil anggur tersebut dan menuangkan magnesium oksida. Sedangkan Lam dan yang lainnya mengalihkan si dokter. Tidak hanya itu, CCTV di ruangan juga mereka tahan dengan sapu agar mengarah ke dinding. Mereka pun kesulitan untuk membuat si dokter ikut minum bersama mereka karena seorang dokter tidak akan meminumnya. Hingga akhirnya mereka mendengarkan radio tentang pertandingan kuda. Di sana mereka sangat asik sambil bertaruh siapa yang akan menang. Sudah beberapa kali mereka mendapatkan kekalahan yang membuat si dokter frustasi. Sampai akhirnya tiba-tiba kuda yang dipilih oleh dokter menjadi pemenangnya. Tentu momen itu membuat mereka tak terkecuali si dokter sangat senang. Karena kesenangan itulah yang membuat dokter merayakannya dengan ikut minum bersama dengan mereka semua. Mereka melakukan itu agar jika mereka sakit, maka tidak akan ada yang merawatnya. Sehingga mereka semua akan dilarikan ke rumah sakit terdekat dengan ambulan. Dan benar saja tak lama setelah mereka meminumnya, mereka semua sakit perut yang begitu luar biasa. Sedangkan di sisi lain, salah satu sipir mencurigai Lam dan yang lainnya karena CCTV di ruangan rumah sakit tidak bergerak. Ia pun melaporkannya kepada kepala sipir untuk menyelidikinya. Namun kepala sipir mengabaikannya dan menganggap CCTV-nya sedang rusak. Kepala sipir juga menyuruh untuk membawa Lam dan yang lainnya ke rumah sakit dengan ambulan. Terjadilah perdebatan antara kepala sipir dan anak buahnya karena anak buahnya percaya bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu. Tetapi kepala sipir tidak ingin mengambil pusing dan mengabaikan aduhan dari anak buahnya itu. Karena masih mempunyai firasat buruk, anak buahnya meminta kepada kepala sipir untuk ikut bersama ambulan demi mengawasi pergerakan dari para tahanan. Kepala sipir menolak permintaan itu tetapi ia tetap bersikeras untuk pergi tanpa persetujuan atasannya. Di tengah perjalanan mereka semua berkeringat dingin dengan muka pucat karena menahan rasa sakit perutnya. Sedangkan di sisi lain Chan mempersiapkan paku rantai membentang jalan. Sehingga di saat ambulan tersebut lewat, seketika terpleset karena banyak bocor. Di momen itulah semua tahanan kabur dengan dibantu oleh Chan. Mereka pun pergi ke hutan dan meminum air segalon untuk menetralisir racunnya. Ho Chun juga membuang ponsel dari Chan karena Ho Chun mencurigai Chan akan menelpon seseorang untuk menangkap Ho Chun. Singkatnya mereka semua pergi ke tempat mobil yang sudah disediakan oleh Chan untuk menuju ke pelabuhan. Di tengah hutan mereka dicegat oleh segerombolan anjing sehingga membuat mereka berpencar berlarian ketakutan. Tak lama setelah itu akhirnya mereka sampai di tempat mobil berada. Semua pun berganti pakaian. Namun masih ada yang ketinggalan, yaitu Mark. Chan dan Lam pun mencoba untuk menyusulnya. Dan Ho Chun melarangnya dan mengancam jika mereka tetap pergi untuk menyusul Mark. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, mereka pun pergi ke pelabuhan sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh Ho Chun dan meninggalkan Mark sendirian di hutan. Namun sayangnya di tengah perjalanan mobil mereka mengalami mogok karena mesinnya kepanasan. Sehingga mereka semua harus mendorongnya untuk membeli air di toko terdekat.
Sesamanya di toko, Chan langsung bergegas membeli beberapa botol. Di sana Chan juga menuliskan nomor telepon polisi agar si penjual tersebut menghubunginya dan melaporkannya kepada polisi. Di saat itu juga diberitakan bahwa ada 4 tahanan yang kabur dari penjara. Namun ketika si penjual ingin menelponnya, tiba-tiba Ho Chun menggagalkannya. Karena tidak ingin ada keributan, Lam menginjak nomor itu agar Ho Chun tidak mengetahuinya. Namun sayangnya si penjual mengatakan bahwa dirinya disuruh Chan untuk menelpon polisi. Dan akhirnya rencana pengkhianatan kepada Ho Chun pun terbongkar, di mana memang mereka tidak ada niatan untuk kabur dan akan membawa Ho Chun kembali ke penjara. Pertarungan di dalam toko tersebut pun terjadi, yang mana Ho Chun melawan Lam, Chan, dan Codet. Tetapi meskipun hanya 1 orang, Ho Chun dapat mengungguli kemampuan mereka semua, karena memang Ho Chun membawa senjata. Bahkan Codet dan Lam juga terkena tusukan di badannya. Karena sudah terpojokan, akhirnya Ho Chun menyandera si penjual. Namun untungnya tak lama kemudian, polisi pun datang untuk mengamankan tempat kejadian. Semua orang pun berhasil kembali ditangkap, tetapi itu bukanlah hal yang menyedihkan, karena memang itulah rencana mereka untuk membawa Ho Chun kembali ke dalam penjara. Selain itu ternyata Chan juga telah bekerja sama dengan anak buah kepala sipir, di mana Chan meminta bantuan untuk menangkap Ho Chun ketika mereka kabur nanti, karena itu bukanlah keinginannya, melainkan mereka dipaksa oleh Ho Chun dengan mengancam keselamatan keluarga mereka. Sedangkan di sisi lain kepala sipir ditatangi oleh badan ICAC, yaitu badan yang mengurusi kasus korupsi, di mana ternyata kepala sipir telah menerima suap dari Ho Chun. Itulah sebabnya kepala sipir memperlakukan Ho Chun secara khusus dan membiarkan Ho Chun kabur. Kepala sipir dilaporkan oleh anak buahnya sendiri ketika ia tak sengaja mendengar pembicaraan dengan Ho Chun. Ia juga akan menjadi saksi di pengadilan nanti. Tidak hanya itu, kepala sipir juga melanggar aturan, di mana Ho Chun diperbolehkan menggunakan telepon untuk kepentingan pribadi, yang mana padahal Lam sebelumnya tidak diizinkan. Ibu mertua kepala sipir juga menerima transferan dalam jumlah yang besar dari perusahaan Ho Chun. Dari semua tindakan itulah kini kepala sipir harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di keesokan harinya semua tahanan berjalan semestinya. Ho Chun hanya bisa terdiam dan diminta untuk menerima nasib di penjara. Kini Ho Chun tidaklah menjadi bos karena dirinya sudah tidak punya uang dan dirinya sudah dipenjara seumur hidup. Hingga tiba-tiba ada tahanan baru masuk di hari itu, dan itu adalah kepala sipir. Setelah beberapa kasus yang terjadi di penjara tersebut, kini seorang mantan kepala sipir yang bernama Tang harus mendekam di penjara selama 10 tahun. Kekejiannya ketika menjadi kepala sipir membuat dirinya tidak ditempatkan bersama dengan para tahanan lainnya. Tujuannya agar Tang tidak dijadikan bahan balas dendam oleh tahanan yang pernah menerima kekejiannya. Maka dari itu Tang terpaksa ditempatkan di sel isolasi. Aturan tersebut dicetus oleh kepala sipir yang baru, di mana kepala sipir kali ini mempunyai jiwa kepemimpinan dan kejujuran yang sangat baik jika dibandingkan dengan Tang. Dia tidak akan menerima suap ataupun berkompromi dengan para tahanan dan lebih mementingkan keadilan serta kesejahteraan semua tahanan. Tang juga sempat memohon kepada kepala sipir untuk ditempatkan di penjara biasa dengan yang lainnya. Namun kepala sipir menolaknya. Hal itulah yang membuat Tang marah dan membenturkan kepalanya di meja. Setelah kejadian tersebut, Tang kini dirawat di rumah sakit. Dugaan dari dokter bahwa Tang telah mengalami depresi karena ia telah berada dalam kegelapan dan ruangan terbatas dengan waktu yang cukup lama, serta kurangnya interaksi sosial. Dari depresi tersebut, Tang bisa menjadi sangat agresif, bahkan kemungkinan akan melukai dirinya sendiri. Oleh karena itu, dokter menyarankan 3 pilihan. Yang pertama, Tang dibiarkan di penjara biasa dan berinteraksi dengan yang lainnya. Yang kedua, Tang tetap ditahan di sel isolasi dengan diberikan obat untuk penenang. Dan yang ketiga yaitu meninggalkan Tang sendirian sampai dia bunuh diri. Dan akhirnya kepala sipir memutuskan bahwa Tang tetap ditahan di sel isolasi dengan pemakaian obat secara rutin. Sedangkan di sisi lain ada salah satu tahanan yang telah dikucilkan oleh para tahanan lainnya. Dan ia tidak ingin menjadi anak buah dari Codet. Dia adalah Ho Chun. Di season sebelumnya dia pernah mencoba untuk kabur dari penjara dan pernah memberi uang semua tahanan agar menjadi anak buahnya. Namun karena ia telah gagal dan uangnya telah habis, maka dari itu Ho Chun kini dikucilkan. Merasa harga dirinya direndahkan, di malam harinya Ho Chun melampiaskan emosinya kepada salah satu tahanan yang sedang tertidur. Sehingga hal itu menyebabkan Ho Chun mendapatkan hukuman dengan ditempatkan di sel isolasi.
Saat itu di sel isolasi, Ho Chun berdekatan dengan Ho Chun. Maka dari itu Tang meminta kepala sipir untuk memberikan waktu berbicara dengan Ho Chun. Merasa bahwa mereka mempunyai kondisi yang sama, Ho Chun pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meminta bantuan kepada Tang, bahwa Ho Chun ingin kabur kembali dari penjara. Dan karena Tang adalah mantan kepala sipir, maka Ho Chun meyakini bahwa Tang akan tahu segalanya tentang seluk-beluk penjara tersebut. Dengan pengetahuannya itulah Ho Chun berharap Tang bisa membantunya untuk kabur dari penjara. Sedangkan Tang juga ingin meminta bantuan kepada Ho Chun, yaitu dengan membuat Tang dikeluarkan dari sel isolasi dan diletakkan di penjara biasa. Tetapi terlebih dahulu Ho Chun harus menjadi bos dari para tahanan dengan cara mengalahkan Codet dan Lam, agar ketika Tang berada di penjara biasa, semua para tahanan tidak membunuhnya. Setelah keluar dari sel isolasi, Ho Chun langsung bertaruh untuk dirinya sendiri dalam pertarungan yang selalu diadakan di dalam penjara. Dengan percaya diri, Ho Chun bertaruh semua rokok yang dimilikinya. Dan karena ini merupakan taruhan yang besar, maka dari itu Codet mengeluarkan anak buahnya yang cukup besar. Codet meyakini bahwa tahanan itu bisa mengalahkan Ho Chun. Namun nyatanya setelah pertandingan itu dimulai, tahanan tersebut langsung tumbang hanya dengan satu pukulan dari Ho Chun. Setelah kekalahannya, pada akhirnya tangan kanan dari Codet pun turun tangan untuk melawan Ho Chun. Namun sama saja, dengan kekuatan yang dimiliki Ho Chun bisa mengalahkan mereka semua dengan mudah. Codet pun mengakui kekalahannya dan memberikan semua taruhan rokoknya. Tetapi ternyata bukanlah kemenangan atas taruhan yang diinginkan oleh Ho Chun, melainkan Ho Chun ingin bertarung dengan Codet. Tujuannya tidak lain karena Ho Chun ingin merebut kekuasaannya setelah berhasil mengalahkan Codet. Dari tantangan tersebut membuat Codet sedikit khawatir, karena Codet sendiri merasa tidak yakin bisa memenangkan pertarungan dengan Ho Chun. Codet juga takut jika ia kalah, maka kehormatannya akan jatuh di hadapan para tahanan lainnya, dan itu akan membuat dirinya ditinggalkan oleh para tahanan. Di sisi lain, kepala sipir kaget setelah mendapatkan surat dari pihak kepolisian, di mana surat tersebut berisi gugatan dari Tang kepada kepala sipir karena tidak diberi kebebasan di dalam penjara. Tang menganggap bahwa kepala sipir telah menyalahgunakan otoritas hukum dengan menempatkan Tang di dalam sel isolasi. Yang mana padahal kepala sipir melakukan hal itu semua karena demi keselamatan Tang terhadap tahanan lainnya. Tidak ada pilihan lain, maka dari itu Tang pun terpaksa dikeluarkan dari sel isolasi dan ditempatkan bersama dengan para tahanan lainnya. Kedatangan Tang tersebut membuat para tahanan lainnya terkejut. Bahkan tanpa basa-basi, mereka langsung memberikan sambutan dengan keinginan untuk membunuh Tang. Namun karena masih ada sipir di sana, mereka sementara hanya bisa menahan hasrat tersebut. Sipir juga memberikan ancaman kepada semua tahanan bahwa jika mereka berani bertindak di luar batas, maka mereka akan mendapatkan hukuman yang lebih keras. Dengan ancaman tersebut telah membuat Tang merasa tengil, karena Tang yakin bahwa para tahanan tidak akan berani membunuhnya. Bahkan Lam saja yang mencoba untuk menyambutnya dengan baik-baik, tidak diperdulikan sama sekali oleh Tang. Dari kejadian itu, Codet dan Lam pun protes kepada kepala sipir, karena dengan dikeluarkannya Tang, maka akan membuat penjara menjadi tidak kondusif. Tetapi kepala sipir tidak ada pilihan lain. Maka dari itu kepala sipir meminta Codet dan Lam untuk membantu dalam menstabilkan kondisi para tahanan lain agar tidak menyentuh Tang. Itu semua demi rencana kepala sipir agar reformasi yang dibuatnya untuk penjara tersebut tidak gagal. Jadi reformasi yang dibentuk di penjara tersebut dinamakan dengan program kursus pendidikan, di mana tujuan program tersebut adalah untuk mendidik para tahanan, di mana itu akan digunakan oleh para tahanan untuk mencari pekerjaan jika sudah bebas, dan juga agar para tahanan bisa diterima kembali di masyarakat dengan ilmu-ilmu yang telah didapatkan. Maka dari itu program tersebut diwajibkan untuk seluruh para tahanan. Namun Codet sedikit tidak setuju karena menurutnya program tersebut tidak relevan dengannya yang mendapatkan hukuman seumur hidup. Lam juga menambahkan bahwa yang diinginkan oleh para tahanan bukanlah pendidikan namun sebuah kesejahteraan. Dan ternyata kepala sipir tidak hanya memberikan pendidikan, tetapi kepala sipir akan memperkerjakan mereka dengan kerjasama antara perusahaan pangan.
di mana kepala sipir juga akan menunjang kesejahteraan pangan para tahanan dengan memberikan makanan yang higienis hasil dari kerjasama dengan perusahaan tersebut. Tidak hanya itu, kepala sipir juga akan memberikan keringanan bagi para tahanan yang berperilaku baik dan bekerja keras. Mereka akan mendapatkan pengurangan masa tahanan, bahkan yang mendapatkan hukuman seumur hidup juga akan mungkin bisa dibebaskan dengan bersyarat. Dari semua rencana reformasi itulah membuat para tahanan senang dan mendukung program tersebut. Kepala sipir juga memberikan informasi kepada Tang bahwa Tang akan segera dipindahkan ke penjara lain. Itu semua demi keselamatannya dan stabilitas penjara. Setelah itu, Tang dan Ho Chun membicarakan tentang rencana mereka, di mana Tang yang mantan kepala sipir penjara di sana tentu tahu seluk-beluknya. Jadi Tang merencanakan bahwa ketika ada mobil makanan yang datang, mereka akan mencoba untuk menyelinap di mobil tersebut sehingga mereka akan dengan mudah untuk kabur dari penjara. Tapi sebelum rencana mereka dilakukan, terlebih dahulu Ho Chun harus menarik simpati dari para tahanan agar mereka bisa sedikit mendapatkan bantuan dari para tahanan. Oleh karena itu, Tang mencoba untuk membuat masalah dengan para tahanan, di mana Ho Chun akan berpura-pura menghajar Tang agar mereka menganggap bahwa Ho Chun telah membela mereka. Tidak hanya itu, Codet yang ditugaskan untuk menjaga stabilitas penjara tentu akan melerai perkelahian tersebut, sehingga membuat anak buahnya merasa kesal kepada Codet dan lebih bersimpati kepada Ho Chun yang telah dianggap membela para tahanan. Hingga akhirnya Codet pun terpancing emosi kepada Ho Chun. Sehingga Codet bersedia untuk menerima tantangan bertarung dengan Ho Chun. Tidak hanya itu, Codet juga memberikan tantangan kepada Ho Chun, di mana yang kalah maka dia harus memotong satu tangannya. Sebelum pertandingan itu dimulai, kedua belah pihak mempersiapkan fisik dan mental mereka. Hingga tiba-tiba Codet mendapatkan surat dari seseorang, yang mana padahal semua orang telah menganggap bahwa Codet ini tidak mempunyai teman bahkan keluarga. Tetapi ternyata Codet mempunyai orang yang dicintainya. Isi surat tersebut tentang perasaan kangen orang itu kepada Codet yang seketika membuat Codet menangis. Sedangkan di sisi lain, Tang telah membuat sebuah ramuan obat, di mana ternyata obat yang selama ini diberikan kepada Tang saat diisolasi tidak pernah diminum. Tang sengaja menyimpannya dan akan mencampurkan obat tersebut kepada minuman Codet sebelum pertandingan dengan Ho Chun dimulai. Dan pada akhirnya hari pertarungan itu pun dimulai. Terlihat Ho Chun sudah bersiap untuk menunggu kedatangan Codet. Sedangkan Codet sendiri sedang mempersiapkan mentalnya bersama dengan Lam di kamar mandi. Lam sebagai sahabatnya juga memberikan semangat kepada Codet agar Codet bisa memenangkan pertarungan tersebut. Namun sayangnya efek dari obat yang telah diberikan oleh Tang membuat Codet muntah-muntah karena overdosis. Tak lama setelah itu, Tang juga muncul di sana. Dengan kondisi yang sangat lemas, Codet tidak bisa berbuat apa-apa, meskipun dirinya telah menyadari bahwa semua ini adalah perbuatan dari Tang. Hingga pada akhirnya Tang pun dengan keji membunuh Codet. Kematian Codet membuat semua orang di penjara tersebut terkejut, tak terkecuali Lam yang hampir tidak percaya bahwa sahabatnya telah mati mengenaskan. Dari kejadian itu, sipir pun mengambil tindakan untuk menggeledah papan tidur semua para tahanan. Dan alhasil, sipir menemukan senjata tajam di kasur Ho Chun, yang mana diduga alat tersebut yang digunakan untuk membunuh Codet. Pada akhirnya, Lam dan Ho Chun pun dibawa ke ruang kepala sipir untuk dimintai keterangan. Kepala sipir menjelaskan bahwa kamera di depan kamar mandi telah rusak, yang mana sebelumnya Codet sedang bersama dengan Lam. Tetapi kepala sipir tidak mencurigai Lam, karena di saat kejadian, Lam sedang tertangkap CCTV yang lainnya berada di tempat lain. Begitu juga dengan Ho Chun, meskipun senjata ditemukan di tempat tidurnya, tetapi Ho Chun saat itu sedang berada di tempat pertarungan menunggu kedatangan dari Codet. Ho Chun yang merasa dijebak pun menjelaskan bahwa kemungkinan ini adalah tindakan dari Tang, yang mana Tang mempunyai sebuah rencana untuk kabur dari penjara. Maka dari itu Ho Chun ikut serta dalam membantunya, mulai dari menyingkirkan Codet agar tidak menjadi halangan.
Tetapi Ho Chun tidak mengetahui bahwa rencana Tang adalah dengan membunuh Codet dan memfitnah Ho Chun seakan-akan dia adalah pembunuhnya. Ho Chun juga membeberkan rencana Tang kabur dengan menyelinap di mobil antar jemput makanan. Tetapi sipir tidak mempercayai hal itu karena tidak ada bukti yang kuat. Untuk mencari kebenaran dari kejadian tersebut, kepala sipir menyuruh anak buahnya untuk mengidentifikasi setiap kejadian pada hari itu. Hingga tiba-tiba kepala sipir merasa kesakitan di perut yang begitu hebat, sehingga kepala sipir diharuskan dibawa ke rumah sakit. Kini penjara dipegang sementara oleh tangan kanan kepala sipir yang bernama Seung, di mana sesuai tugas sebelumnya, Seung meminta para tahanan untuk mengawasi gerak-gerik dari Tang. Hingga di saat Tang meminta izin untuk ke kamar mandi ketika jam istirahat, Lam mulai mencurigai Tang, di mana ternyata benar bahwa Tang telah kabur dan menghajar sipir yang berjaga. Sedangkan di sisi lain, Mark telah datang ke penjara untuk mengambil barang-barang dari Codet. Mark juga meminta kepada sipir Seung untuk segera menangkap pelaku dari pembunuhan Codet. Mark menjelaskan kepada Seung bahwa kemungkinan besar pelakunya adalah Tang, karena selama ini Tang sangat membenci Codet. Mark juga mencurigai bahwa ada sipir lain yang bersedia membantu Tang di dalam penjara. Tetapi Seung tidak bisa langsung menangkap Tang karena belum adanya bukti. Kemudian Lam pun menginformasikan kejadian tersebut kepada sipir Seung. Lam meminta untuk mengerahkan semua sipir dan tahanan untuk mencari keberadaan dari Tang. Mereka pun mencari di seluruh sudut dapur, tetapi sayangnya mereka tidak menemukannya. Hingga kemudian Lam pun meminta untuk segera menghentikan mobil angkutan makanan, karena Lam menduga Tang sedang menyelinap di mobil tersebut sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Ho Chun sebelumnya. Tetapi ternyata Tang tidak ada di sana. Maka dari itu sipir Seung mencurigai Ho Chun telah dijadikan pengalihan perhatian, agar ketika semua orang berfokus ke mobil makanan, Tang bisa melarikan diri lewat jalur lain. Ya, semua ini sudah diatur oleh Tang untuk menjadikan Ho Chun sebagai kambing hitam. Sedangkan untuk Tang sendiri ternyata dijemput oleh dua petugas kebersihan, di mana mereka memang adalah suruhan dari Tang. Tang pun melanjutkan rencananya untuk kabur dengan menyamar sebagai petugas kebersihan. Tang sudah hafal akan semua arah dan jalan, serta titik CCTV di penjara tersebut, sehingga membuat Tang dan dua petugas lainnya dengan lancar menjalankan tugasnya. Namun sayangnya pintu keluar telah diubah sistemnya oleh sipir Seung, sehingga semua orang tidak bisa membukanya dan diminta untuk tetap di area penjara sementara waktu sampai suasana kondusif. Tidak ada pilihan lain, akhirnya Tang melalui CCTV memberikan ancaman kepada sipir Seung agar segera untuk membukakan pintu. Dan jika tidak, maka dua petugas kebersihan dan satu sipir akan dibunuhnya satu persatu. Dengan ancaman tersebut membuat Seung sedikit ketakutan karena 3 nyawa orang bisa mati jika pintu tidak dibuka. Tetapi Mark dan Ho Chun tidak percaya akan hal itu, karena mereka mencurigai Tang telah bekerja sama dengan petugas kebersihan dan sipir. Kecurigaan mereka pun semakin meningkat ketika mengetahui bahwa dua petugas kebersihan tersebut diduga telah meracuni kepala sipir ketika sedang membersihkan ruangannya. Tidak hanya itu, sipir yang bernama Wai juga sangat mencurigakan, karena sipir Wai selalu ada di saat kejadian-kejadian aneh yang terjadi di penjara. Maka dari itu mereka menyimpulkan bahwa Tang bekerja sama dengan ketiga petugas tersebut. Dan ternyata benar bahwa sipir Wai bekerja sama dengan Tang. Ia melakukan itu semua karena Tang memberikan janji bahwa hutang-hutangnya akan segera dilunasi. Dan karena sudah ketahuan, pada akhirnya Tang menyandera beberapa para tahanan di dapur. Tujuannya agar Seung segera melepaskan Tang dari penjara tersebut. Di sisi lain, sipir Wai sangat gelisah karena dirinya sudah terseret dalam kasus itu. Jadi sipir Wai ini adalah penjudi, sehingga hartanya habis digunakan untuk main judi. Sekarang dirinya sudah banyak hutang, maka dari itu ia sangat takut jika kasus tersebut membuatnya dipenjara dan dipecat. Tetapi Tang tidak peduli dengan masalah yang dihadapinya. Ia lebih mementingkan untuk bisa keluar dari penjara. Sedangkan di sisi lain, Lam mencoba menyerahkan dirinya agar bisa bergabung dengan tahanan yang sedang disandera. Tetapi sayangnya Lam tidak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa harus menuruti perintah dari Tang. Tang kemudian bernegosiasi dengan Seung agar menyediakan mobil untuk Tang bisa kabur dari penjara. Dan jika tidak, maka satu persatu tahanan yang disandera akan dibunuh. Kepanikan Seung pun semakin meningkat. Namun untungnya ada Mark yang menawarkan dirinya untuk membantu dalam melepaskan para sandera, di mana Mark akan pergi ke dapur dengan melewati saluran udara. Sedangkan di sisi depan pasukan tim SWAT sudah diperintahkan untuk menggerebek dapur. Tetapi sayangnya tim SWAT harus mundur karena Tang memberikan ancaman dengan satu tembakan kepada tahanan. Jika mereka tetap maju, Tang tidak segan-segan untuk membunuh mereka semua. Sedangkan untuk Mark sudah berhasil masuk ke dalam dapur lewat saluran udara.
Ia pun memberikan sinyal kepada Lam agar membawa semua tahanan pergi lewat saluran udara yang sudah dipersiapkan oleh Mark. Dan ketika Tang berdebat dengan sipir Wai, itulah momen yang digunakan para tahanan untuk kabur. Di saat Tang kembali ke ruangan, ia kaget karena ada serangan dadakan dari Lam, hingga akhirnya pertarungan mereka pun terjadi. Karena tidak ada Sandra, maka dari itu tim SWAT pun kembali maju untuk mengamankan tempat tersebut. Bahkan Lam juga sudah berhasil memojokkan Tang. Sempat ada niatan untuk membunuh Tang demi balas dendam kematian Codet. Tetapi Mark mencoba untuk menyadarkan Lam bahwa Lam akan segera bebas dan segera bisa melihat cucunya. Dari kejadian ini Tang kembali ditangkap dengan hukuman seumur hidup. Sedangkan Ho Chun juga mendapatkan tambahan masa hukuman, serta sipir Wai yang dipecat dan dipenjara selama 20 tahun karena membantu pembobolan penjara dan pembunuhan. Dan kemudian film pun tamat. Oke guys, mungkin itu saja untuk pembahasan film Breakout Brother 3. Jangan lupa juga untuk menonton Breakout 1 dan Breakout 2. Sudah saya bahas untuk video sebelumnya. Link ada di deskripsi. Oke guys, mungkin itu saja. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sampai habis, see you next time. Ditunggu untuk video-video selanjutnya.